Di sebuah negara bernama Rwanda di tahun 1994 telah terjadi konflik etnis yang terjadi antar etnis Hutu dan Tutsi. Hutu menganggap bahwa Tutsi adalah kelompok yang sangat berbahaya bagi negara itu. Karena hal inilah mengakibatkan terjadinya Rwanda mengalami perang saudara yang menelan korban tewas sebanyak 1 juta orang hanya dalam 100 hari. Dan kejadian ini merupakan yang terparah sepanjang sejarah. Ini adalah sebuah film kisah nyata yang akan menceritakan tentang kebaikan seorang pria yang berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa yang dia bisa. Film ini menceritakan seorang pria bernama Paul Rusesbagnia, kita sebut saja dia Paul. Dia tinggal di negara Rwanda di kota Kigali dan berlatar di tahun 1994. Paul merupakan seorang manajer yang bekerja di sebuah hotel bernama Hotel Mills Collins yang berada di Afrika Timur. Paul menjalani kehidupan sehari-hari di tempat itu selayaknya manajer hotel pada umumnya, berbisnis dan berbelanja, serta dia juga selalu melayani kebutuhan customer atau tamu hotel tersebut dengan sangat baik. Pada tahun itu, keadaan negara itu sedang dalam keadaan yang sangat genting. Etnis Hutu di sini menjadi mayoritas dan etnis Tutsi mulai dibenci oleh mereka. Karena hal itu, PBB sampai mengirimkan bantuan militer untuk meredakan situasi dan mendamaikan kedua etnis itu agar tidak terjadi perang saudara. Paul tinggal dengan anak dan istrinya. Istri Paul sendiri adalah orang Tutsi, bahkan tetangga-tetangga dari Paul adalah orang-orang Tutsi juga. Pada satu malam, anak Paul mengatakan kalau banyak sekali tentara di jalanan. Ketika Paul mencoba melihat, ternyata para tetangga dengan persenjataan lengkap datang ke rumah Victor, tetangganya. Victor sendiri di sini adalah orang Tutsi yang bekerja sebagai tukang kebun di wilayah tersebut. Namun pada malam itu, rombongan tentara itu menuduhnya sebagai mata-mata pemberontak dari Tutsi. Victor pun mencoba menjelaskan dan mengelak. Namun para tentara itu malah terus menghajarnya. Sedangkan Paul dan istrinya, Tatiana, di sini hanya bisa melihat dari jauh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika hendak tidur, Tatiana bertanya kepada Paul, kenapa Paul tidak menolong Victor, padahal dia mempunyai banyak kenalan jenderal di Rwanda. Paul pun menjelaskan kalau dia menjalani hubungan dengan militer agar ketika keluarga mereka perlu bantuan, dia bisa menelpon mereka. Karena para militer adalah orang yang sangat berpengaruh. Dalam kondisi ini, Paul lebih mementingkan keluarganya. Besoknya, Paul menyambut para wartawan yang datang. Mereka akan meliput forum perdamaian antar dua etnis itu. Forum ini sendiri digagas oleh PBB, di mana persetujuan perdamaian akan ditandatangani oleh Presiden Rwanda dan pemberontak dari Tutsi. Diharapkan dengan adanya perjanjian ini, perdamaian bisa terjadi di sana. Setelah itu, Paul kedatangan keluarga yang bernama Thomas dan istrinya Vedens. Mereka mengatakan berdasarkan informasi dari yang mereka terima, kalau malam ini orang Tutsi harus keluar dari kota untuk mengamankan diri karena para militer Hutu akan menyerang mereka. Jadi, Thomas dan Vedens berencana pergi hari itu. Mereka membujuk Paul untuk membawa Tatiana pergi mengingat kalau dia adalah orang Tutsi. Namun, Paul masih belum yakin tentang kabar itu karena di sana sudah ada PBB dan wartawan dunia mulai datang untuk meliput perjanjian damai di negara itu. Thomas dan istrinya pun pergi meninggalkan hotel itu. Dalam perjalanan pulang, Paul mulai melihat kekacauan dan para militer yang bersiaga di jalanan kota. Paul masuk ke dalam rumah yang dalam keadaan listrik padam, sedangkan istri dan anak-anak tidak ada di kamar mereka. Paul pun mengecek ruangan lain, namun ternyata di ruangan itu banyak orang yang sedang bersembunyi. Ternyata rumah orang-orang itu sudah dibakar oleh para militer Hutu, sehingga mereka mengungsi ke rumah Paul. Karena bagi mereka, Paul adalah satu-satunya orang Hutu yang mereka percaya. Tatiana mengatakan kalau keadaan kembali kacau karena pesawat Presiden Rwanda ditembak dan terjatuh di kota. Sampai saat itu belum ada informasi tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap kejadian itu. Para militer Hutu menuduh kalau pemberontak Tutsi adalah dalang di balik serangan itu. Tidak lama kemudian, Odette, pengasuh anak mereka, mengatakan kalau Roger, anak laki-laki Paul, pergi untuk menyusul teman sekolahnya. Mendengar itu, Paul dan Tatiana berencana menyusul Roger. Namun, tidak lama kemudian, Paul menemukan kalau Roger sedang bersembunyi di balik semak-semak dengan darah di sekujur tubuhnya. Paul segera membawa Roger pulang dan melihat luka anaknya. Dan setelah dicek, ternyata darah itu bukan milik Roger. Sedangkan di sini, Roger hanya bisa menangis dan tidak bisa berkata-kata.
Esok harinya suara tembakan terus terdengar, sedangkan Roger masih sangat trauma dengan kejadian semalam. Pagi itu rumah Paul didatangi oleh sekelompok militer Hutu yang mau mencari keberadaan orang Tutsi di wilayah itu. Seorang kapten militer bahkan meminta identitas dari Paul dan bertanya tentang pekerjaannya. Petugas itu meminta Paul untuk membuka semua kamar untuk para tentara. Namun Paul tidak mau pergi jika keluarganya tidak ikut, sehingga kapten itu mengizinkan mereka semua untuk ikut. Untungnya hanya identitas Paul saja yang diperiksa, sehingga Paul bisa membawa mereka semua pergi dengan mobil. Di perjalanan itu mereka melihat mayat-mayat yang sudah dibantai oleh para tentara Hutu, termasuk teman dari anaknya Roger. Terjadi penjarahan, pembunuhan, dan mayat-mayat bergelimpangan di jalanan kota. Orang Tutsi sangat ketakutan. Ketika tiba di hotel diplomat, Paul segera mengambil kunci di loker ruang bekerjanya. Namun ketika dia kembali, ternyata orang-orang yang Paul bawa, termasuk istri dan anaknya, telah diketahui sebagai orang Tutsi. Di sini, para tentara menuduh Paul telah berkhianat karena mencoba melindungi orang yang mereka sebut kecoa. Di sini Paul diminta untuk menembak orang-orang itu. Namun Paul menolak dan menawarkan uang agar mereka dibebaskan karena orang-orang itu bukanlah pemberontak. Namun karena uang yang dibawa tidak seberapa, sehingga Paul hanya bisa menyelamatkan keluarganya. Namun akhirnya Paul mencoba membayar lebih dan meminta kepada para tetangganya untuk menyerahkan semua harta bendanya agar mereka bisa dibebaskan. Namun ternyata dengan uang yang sudah terkumpul, sang komandan hanya bisa bilang kalau itu hanya bisa untuk satu orang saja. Paul pun mencoba untuk memberikan sejumlah uang lagi, namun karena uang milik Paul ada di Hotel Mills Collins, jadi dia diminta untuk mengambil uang itu. Sementara keluarganya menunggu Paul di luar hotel, ketika sudah mendapatkan uangnya, mereka membebaskan para tawanan. Setelah itu, Paul membawa semua orang yang bersamanya menuju hotel di tempatnya bekerja. Di dalam kamar, Tatiana mencoba menghubungi Thomas dan Vedens, namun dia tidak berhasil menghubungi mereka bahkan sejak semalam. Hari itu suasana hotel sangat ramai. Banyak orang ingin menginap, namun tidak ada kamar yang tersisa. Sedangkan para turis takut dengan keselamatan mereka sendiri. Di tengah kesibukan Paul, dia kedatangan tamu bernama Madame Archer, seorang yang bekerja di PBB. Dia meminta bantuan kepada Paul untuk menyembunyikan anak-anak Tutsi yang mereka selamatkan dari panti asuhan. Dia berkata masih ada beberapa anak lagi di panti asuhan yang akan dia jemput. Paul pun meminta bantuan kepada Madame Archer untuk mencari Thomas dan Vedens, mengingat mereka tinggal di dekat panti asuhan itu. Menampung para pengungsi itu membuat Paul bingung. Dia khawatir ketika semua ini berakhir, dia akan kehilangan pekerjaannya karena telah merugikan hotel tempatnya bekerja dengan memberikan banyak tampungan kepada para pengungsi. Jadi, dia meminta bantuan dari kolonel PBB untuk meminjam fasilitas pengungsian milik mereka. Namun ternyata markas juga diserang sehingga sang kolonel berencana untuk membawa para pengungsi ke hotel itu. Paul sendiri di sini dilema karena sebagai manajer dia harus menjaga reputasi hotel tempatnya bekerja dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya untuk para tamu. Dan dia juga harus menampung para pengungsi yang datang untuk mencari tempat yang aman. Paginya, Paul memperbaiki AC kamar hotel yang rusak. Ternyata kamar itu sendiri diisi oleh wartawan dan tanpa sengaja dia melihat rekaman yang menunjukkan pembunuhan massal yang dilakukan oleh etnis Hutu kepada etnis Tutsi. Sebuah pemandangan yang tidak indah untuk dilihat. Di hari itu, hotel kedatangan puluhan pengungsi yang lari dari pembantaian. Hotel Mills Collins ini adalah tempat yang tidak boleh diserang karena sudah dilindungi oleh pasukan PBB. Bahkan, pasukan PBB di sini harus kehilangan anggotanya sebanyak 10 orang demi keamanan hotel. Kolonel meminta bantuan kepada Paul untuk terus menampung para pengungsi, walaupun sudah tidak ada kamar yang tersedia. Di malam harinya, Paul dan Tatiana bertemu dengan Madame Archer karena ingin mengetahui keberadaan dari Thomas dan Vedens. Tapi ternyata keberadaan mereka belum ditemukan dan rumah mereka pun sudah kosong habis dijarah. Dia hanya bisa mendapatkan kabar bahwa anak-anak Thomas telah ditolong oleh seorang wanita tua. Paul pun meminta tolong kepada Madame Archer untuk membawa keponakannya ke hotel. Namun karena di jalanan banyak militer Hutu, hal tersebut sulit dilakukan. Madame Archer bercerita ketika dia sampai di panti asuhan, ternyata orang-orang dari Hutu sudah ada di sana. Mereka membantai anak-anak itu di depan matanya. Ternyata orang-orang Hutu mengincar anak-anak Tutsi untuk menghapus generasi-generasi penerusnya. Beberapa hari kemudian, bantuan dari militer negara barat telah tiba dan semua orang yang ada di hotel sangat gembira. Namun di sini Paul bingung kenapa kolonel tampak marah dan tidak senang dengan kedatangan mereka. Paul pun mencoba mencari tahu tentang hal itu. Di sini kolonel menjelaskan ternyata bantuan itu hanya datang untuk menjemput para turis dan warga negara asing saja yang ada di hotel itu. Kolonel bilang
kalau bantuan itu tidak akan tinggal dan akan membiarkan pembantaian tetap terjadi. Dia bercerita bahwa kulit hitam hanya dianggap kotoran oleh negara barat, sehingga tidak penting untuk mereka menyelamatkannya. Paul pun akhirnya memberitahukan hal itu kepada istrinya. Di sini Paul akhirnya bercerita kalau selama ini mereka hanya dianggap kotoran hitam dan tidak ada gunanya. Paginya di hotel, para turis dan warga negara asing akhirnya dievakuasi. Mereka diminta naik bis dan pergi ke bandara. Para wartawan sangat malu dengan kejadian itu dan berkata seharusnya seluruh dunia tahu tentang hal ini. Tidak lama berselang, datanglah pastor membawa anak-anak dari gereja. Pastor mengira kalau mereka akan selamat, dan ternyata dia belum mengetahui kalau yang boleh naik bis hanyalah orang asing dan para turis yang ada di negara Rwanda. Pastor berkata kalau mereka tidak bisa meninggalkan anak-anak begitu saja, mereka akan dibunuh. Akhirnya, Paul meminta kepada pastor untuk naik bis, dan orang-orang yang mereka bawa akan diurus oleh Paul di hotel. Di saat itu tidak ada kemanusiaan yang tersisa, hanya ada keegoisan dan kepentingan dari negara-negara barat. Akhirnya bus itu pergi dan meninggalkan Hotel Mills Collin. Di malam harinya, Tatiana meminta kepada Paul untuk pergi dengan anak-anaknya karena Paul adalah orang Hutu. Namun Paul menolak dan tetap ingin tinggal. Paginya Paul dibangunkan namun dengan todongan pistol. Para militer Hutu meminta semua orang yang ada di sana untuk pergi. Di sini Paul meminta waktu dan mencoba menelpon pemilik hotel yang ada di Belgia. Dia berkata terpaksa meninggalkan hotel karena permintaan dari militer. Dan pemilik pun bertanya berapa orang yang ada di sana. Paul menjawab kalau ada 20 staf dan 800 pengungsi. Namun mungkin setelah itu mereka semua akan dibunuh. Akhirnya pemilik hotel meminta stafnya untuk menghubungi PBB dan menanyakan kepada Paul siapa yang dapat menghentikan kejadian itu. Paul meminta sang pemilik untuk menghubungi negara Prancis karena ternyata Prancislah yang membantu tentara Hutu. Di luar, tentara Hutu meminta data tamu yang ada di hotel itu. Untuk mengulur waktu, Paul memberikan daftar tamu 2 minggu yang lalu, di mana masih ada nama-nama warga negara asing di tempat itu. Di sini militer menuduh kalau Paul adalah pembohong karena mereka yakin sudah tidak ada lagi warga negara asing di sana. Mereka pun mengancam akan membunuh semua orang yang ada di hotel termasuk Paul jika dia tidak memberikan daftar nama yang benar. Namun ternyata alhamdulillahnya tentara itu mendapatkan perintah untuk meninggalkan hotel sehingga para penghuni hotel bisa selamat hari itu. Sang pemilik menghubungi Paul kembali. Dia bercerita kalau dia sudah berhasil menghubungi Prancis dan Belgia. Dan mereka sepakat bahwa lokasi hotel itu tidak boleh diganggu karena hotel itu properti milik Belgia. Dia juga meminta maaf kepada Paul atas sikap negara-negara Eropa kepada masyarakat Rwanda. Paul pun akhirnya mengumpulkan semua orang di lobi hotel dan mengatakan kalau tidak akan ada lagi penyelamatan untuk mereka dan tidak akan ada bantuan dari luar. Mereka hanya bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Di sini Paul hanya berkata kalau operasional hotel tidak boleh berhenti karena pihak militer tahu kalau hotel ini adalah bintang 4. Paul ingin para pengungsi tetap ada di kamar dan tetap mendapatkan tagihan ketika mereka menginap. Di malam harinya, Paul terpaksa harus keluar hotel untuk membeli persediaan makanan. Sialnya, tempat belanja mereka adalah markas dari militer Hutu. Di sana, dia melihat para perempuan dari Tutsi dibiarkan tanpa pakaian. Dia pun mendengar kalau militer Hutu akan menghabisi Tutsi yang ada di Rwanda. Mereka tidak menyerang hotel karena ternyata jenderal militer mereka yang meminta. Namun, jika jenderal sudah tidak bertugas lagi, mereka akan membantai orang-orang di hotelnya. Paul diminta untuk mengambil jalan di tepi sungai karena jalan bersih infornya. Namun sayangnya, Paul dan stafnya mengikuti saran tersebut. Karena jalan gelap dan tertutup kabut, pandangan mereka jadi terbatas. Tanpa disadari, mobil yang mereka naiki di sini seperti terombang-ambing dan melewati sungai. Akhirnya, Paul keluar untuk mengecek. Alangkah kagetnya dia, ternyata jalanan yang mereka ambil sudah dipenuhi dengan mayat-mayat yang dibiarkan tergeletak sepanjang jalan. Bahkan sudah tak terlihat lagi aspal di jalanan itu, yang terlihat hanya mayat sepanjang mata memandang. Malam harinya Paul berkata pada Tatiana, jika dia tidak berhasil atau mati di jalan, dia harus mengajak anak-anak untuk bunuh diri dengan cara melompat dari hotel. Mendengar itu, Tatiana tidak percaya dengan apa yang dia dengar.
Akhirnya Tatiana hanya bisa menyetujui permintaan dari Paul itu. Paginya, Kolonel PBB datang kembali, membawa kabar baik. Ternyata beberapa dari mereka akan diberikan visa dan dipindahkan ke tempat pengungsian aman. Kolonel pun membacakan keluarga yang akan mendapatkan jatah penerbangan pertama, termasuk keluarga Paul. Kolonel memerintahkan mereka untuk bersiap-siap berangkat pada pukul 7 pagi keesokan harinya. Sebelum pergi, Paul memastikan persediaan mereka yang ada di hotel termasuk juga obat-obatan. Hari itu dia meminta bantuan kembali kepada Madam Archer untuk membawa anak-anak dari Thomas dan Vedens kembali ke hotel karena mereka sudah tidak punya siapa-siapa lagi di negara itu. Madam Archer di sini mencoba membantu Paul. Keesokan harinya, mereka yang mendapatkan jatah panggilan pun berangkat. Ketika akan berangkat naik truk, hati Paul tergerak dan akhirnya memutuskan untuk tinggal di hotel karena dia tidak bisa membiarkan orang-orang itu mati. Jadi dia menitipkan keluarganya pada satu teman yang ikut berangkat. Namun ternyata salah satu staf hotel bernama Gregory yang membocorkan informasi kepada orang Hutu. Reports of very important cockroaches and traitors trying to escape from the Mikulin Hotel. Akhirnya, iring-iringan truk yang membawa para pengungsi dihadang. Mereka diseret dan dipaksa keluar dan dibantai. Mendengar hal itu dari radio, Paul pun meminta bantuan kepada kenalan jenderalnya. Militer PBB juga berupaya untuk tetap mempertahankan para pengungsi dari serangan etnis Hutu. Karena situasi sudah tidak terkendali, mereka terpaksa lari dan kembali ke hotel. Tatiana yang akhirnya bertemu kembali dengan Paul sempat marah kepadanya karena meninggalkan dia dan anak-anak. Namun untungnya keluarga mereka tidak ada yang terluka. Di hotel ternyata persediaan air dihentikan. Akhirnya mereka tergantung dari air kolam renang hotel. Keesokan paginya, Jenderal Militer Rwanda datang ke hotel karena banyak anggota mereka yang tewas karena kejadian kemarin, dan Paul tidak bisa memberikan persediaan untuk jenderal itu. Akhirnya dia menolak untuk melindungi para pengungsi yang ada di hotel. Sebagai gantinya, pengungsi di hotel akan diurus oleh PBB. Di malam harinya, hotel mereka mendapatkan serangan dari luar yang menyebabkan beberapa pengungsi terluka karena pecahan kaca. Karena sudah tidak bisa bertahan lagi dengan keadaan itu, Paul pun teringat dengan persediaan bir dan perhiasan yang ada di hotel diplomat. Jadi dia menelpon jenderal Rwanda untuk menyuapnya dengan itu, sehingga mereka bisa mendapatkan perlindungan. Namun ketika jenderal sudah mendapatkan barang-barang itu, dia malah menawarkan Paul untuk melarikan diri ke markas mereka yang baru. Jika Paul kembali ke hotel, maka dia akan mati, kata jenderal. Paul marah dan berkata bagaimana dia bisa meninggalkan keluarganya yang ada di hotel. Dia mengancam jenderal kalau dia bisa dituduh melakukan kejahatan perang karena sudah membiarkan pembantaian terjadi. Tapi jika jenderal membantu hotel, Paul bisa memberikan informasi kalau jenderal sudah membantu para pengungsi hotel dengan sangat baik. Di sini mereka cekcok dan akhirnya jenderal pun setuju untuk kembali ke hotel. Orang-orang Hutu ternyata sudah masuk dan menjarah hotel mereka. Mereka juga membantai orang-orang Tutsi di hotel itu. Untungnya, Paul dan para militer datang. Mereka mengusir orang-orang Hutu dari hotel. Paul segera mencari istri dan anak-anaknya. Dia khawatir terjadi sesuatu pada mereka dan melompat dari atas hotel seperti yang dia minta. Akhirnya, Paul menemukan mereka sedang bersembunyi di kamar mandi dan tentara PBB membawa mereka semua ke tempat aman. Waktu yang sangat tepat karena pada hari itu pemberontak Tutsi sudah mengambil alih setengah kota dan mereka membuat perjanjian yang akan diterima oleh Jenderal Hutu. Dengan memanfaatkan kondisi itu, mereka akhirnya bisa pergi ke tempat yang aman. Mereka akhirnya sampai di tempat pengungsian dengan selamat. Sesampainya di sana, Paul dan Tatiana mencari keberadaan keponakan mereka, anak dari Thomas dan Vedens. Namun karena tidak ada waktu tersisa, mereka harus segera berangkat ke Tanzania. Madam Archer yang dikira tidak selamat ternyata dia ada di camp itu. Karena mengetahui orang-orang hotel sudah tiba di sana, dia pun segera mencari Paul yang sudah naik bis. Untungnya dia bisa menyusul dan memberitahu kalau keponakan mereka berhasil ditemukan. Mereka pun lalu membawa keponakan serta anak-anak yang lain untuk bersama-sama naik bus menuju Tanzania.